pendidikan di Singapura. Visi pendidikan yang dianut Singapura merupakan First World Economy, World Class Home, yakni menekankan pentingnya sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan dilakukan dengan peninjauan kurikulum dan sistem rekrutmen siswa khususnya di tingkat universitas, pengembangan teknologi informasi, serta pembangunannya secara holistik. Singapura memiliki cita-cita untuk menjadi education hub. Universitas-universitas terkenal di dunia diharapkan dapat bekerja sama membuka kampus-kampus cabang di Singapura. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah Singapura membentuk suatu lembaga yaitu Singapore Education. Singapore Education ini merupakan suatu inisiatif multi lembaga yang didirikan oleh pemerintah Singapura pada tahun 2003 untuk mengembangkan dan mempromosikan Singapura sebagai pusat pendidikan berkualitas dan membantu siswa internasional untuk mengambil keputusan dalam hal belajar di Singapura. Dalam kinerjanya, lembaga ini dibantu oleh beberapa lembaga lain yang mempunyai tugas berbeda sesuai keahliannya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, Singapore Tourism Board atau BSTB Education Service Division, yang mana lembaga ini mempunyai peran untuk mempromosikan Singapura education di luar negeri, sehingga nantinya negara lain akan mengetahui pendidikan di Singapura itu seperti apa. Jika dirasa memang bagus, maka mungkin saja negara-negara lain akan tertarik dan melakukan kerjasama dengan Singapura. Kemudian yang kedua, Ministry of Education atau MOE, yang mana sistem pendidikan di Singapura diatur secara sistematis oleh Ministry of Education, yang mana Ministry of Education melakukan pengawasan dan pengaturan dalam berbagai aspek pendidikan termasuk institusi, kurikulum sekolah, dan juga rekrutmen guru. Yang ketiga, International Enterprise Singapore, yakni lembaga ini bertugas untuk membantu sekolah-sekolah berkualitas tinggi di Singapura untuk mengembangkan bisnisnya dan membuka kampus di luar negeri. Kemudian yang keempat, Spring Singapore, yang mana mengontrol kualitas dari organisasi pendidikan swasta di Singapura, sehingga apabila terdapat organisasi pendidikan yang kualitasnya menurun dapat diketahui secara langsung dan nantinya dapat diperbaiki. Kembali lagi bersama Kurator Uyun. Di sini saya ingin mengulas sedikit tentang kurikulum yang ada di negara Singapura. Video ini juga ditujukan untuk tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Ya, selamat menyaksikan teman-teman materi tentang kurikulum di Singapura. Kurikulum sangat penting untuk mengiringi kemajuan bangsa dan negara. Kurikulum ini menjadi penentu masa depan anak bangsa yang akan meneruskan pembangunan bangsa. Kurikulum di beberapa negara terus mengalami perkembangan dengan tujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menyempurnakan rancangan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, salah satunya yaitu Singapura. Singapura dikenal dengan sebutan Little Red Dot yang berarti negara yang bersinar di jantung Asia. Hai, sistem edukasi di Singapura ini bertujuan untuk membantu para pelajar meraih potensi terbesar di dalam diri mereka. Dengan cara membantu mereka menemukan talentanya, serta mengembangkan minat mereka untuk belajar sepanjang hayat. Sistem edukasi ini diterapkan sejak seorang anak masih balia dan membantu mereka untuk mengembangkan kompetensi dasar, nilai-nilai serta pengembangan karakter untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualitas yang baik pada abad 21 ini. Nah, pendidikan dasar di Singapura ini terdiri dari 4 tingkatan dasar, di mana para siswa diwajibkan untuk mengikuti kurikulum dasar yang menekankan fokus terhadap bahasa Inggris, bahasa ibu dan mata. Untuk ilmu pengetahuan alam ini dikenalkan kepada siswa kelas 3. Nah, mata pelajaran lain yang diajarkan di sekolah dasar meliputi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan moral, ilmu pengetahuan sosial, pelajaran seni dan musik. Siswa juga belajar berbahasa ibu mereka, yaitu bahasa Cina, Malaysia, dan Hamil atau Thailand.
Nah, kemajuan pendidikan di Singapura ini didukung oleh banyak faktor, di antaranya fasilitas yang memadai. Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet yang bebas. Setiap sekolah juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Nah, di setiap kelas terdapat LCD untuk proses pembelajaran. Fasilitas lainnya yaitu tersedianya sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah. Di Singapura ini yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Faktor biaya yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di Singapura, biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyat. Ditambah lagi dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang mampu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya pendidikan di Singapura ini merucut pada visi dan misi pendidikan tersebut. Visi dari pendidikan di Singapura memberikan kesempatan bagi pelajar untuk merasakan aturan sistem pendidikan yang selalu meletakkan keunggulan dan menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas dunia. Biaya di Singapura untuk siswa internasional bervariasi dan bergantung pada program studi yang dipilih. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua adalah ideologi Singapura. Nah, ideologi Singapura adalah demokrasi. Dalam hal ini dilihat dari pembangunan ekonomi yang turut dikaitkan dengan tahap pendemokrasian. Dalam arti kata, ekonomi yang lebih maju turut menyumbang kepada peningkatan tahap demokrasi yang diamalkan oleh sebuah negara. Nah, tesis yang populer ini dikemukakan oleh Lipset tahun 1973. Nah, Lipset ahli sosiologi politik yang tersohor. Nah, walau bagaimanapun melihat hubungan pembangunan ekonomi mendemokrasi berpandukan pengalaman masyarakat maju barat yang homogen yang latar belakang sejarah masyarakatnya jauh berbeda dari masyarakat pembangunan seperti yang di Asia atau yang masyarakat pembangunan seperti Asia Tenggara. Nah, kebijakan pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Nah, Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Nah, pusat keunggulan pendidikan Singapura, pusat pendidikan dunia. Nah, selama bertahun-tahun, Singapura telah berkembang dari sistem pendidikan ala Inggris yang tradisional menjadi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual dan mengembangkan bakat siswa. Nah, keunggulan sistem pendidikan di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Melayu atau Mandarin lah. Dan kurikulumnya yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Sistem pendidikan di Singapura terdiri dari 4 lembaga, yakni yang pertama pemerintah, sekolah yang didanai pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Yang kedua, universitas lokal, nah pendidikan politeknik dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Dan yang ketiga, sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar atau menengah. Yang keempat, sekolah dengan sistem dari luar negeri dan sekolah asing atau internasional. Selama bertahun-tahun, Singapura telah berkembang dari sistem pendidikan ala Inggris yang tradisional menjadi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual siswa yang bakat mereka, untuk memenuhi pengembangan bakat mereka. Nah, sekolah-sekolah di Singapura terkenal dengan standarnya yang tinggi dalam hal kegiatan belajar maupun mengajar. Terbukti melalui perbandingan lokal karya internasional seperti International Mathematics and Science Study atau TIMSS yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa sekolah Singapura yang terkemuka telah mempunyai standar internasional dalam mata pelajaran matematika dan ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Pada tingkat ketiga, sebagai tambahan untuk mempromosikan universitas lokal yang sedang berkembang, Singapura telah menarik 10 institusi kelas dunia dengan jaringan industri yang kuat untuk membangun pusat pendidikan dan penelitian yang sempurna. Di antaranya nama-nama yang sudah dikenal seperti salah satunya Universitas Prancis INSEAD, Massachusetts Institute of Technology yang terkenal, dan sekolah bisnis di Amerika yang terkemuka seperti Universitas of Chicago, Graduate School of Business. Nah, bahkan setelah lulus dan masuk dalam dunia kerja. Nah, yang selanjutnya adalah pendidikan prasekolah.
pendidikan prasekolah diselenggarakan oleh Taman Kanak-kanak dan Pusat Perawatan Anak. Terdiri dari program 3 tahun untuk anak usia 3 hingga 6 tahun. Terdaftar pada Menteri Pendidikan. Taman Kanak-kanak di Singapura dilaksanakan oleh Yayasan Masyarakat, Perkumpulan Keagamaan, Organisasi Sosial, dan Bisnis. Nah, Pusat Perawatan Anak mendapat izin dari Menteri Pengembangan Masyarakat dan Olahraga. Kebanyakan dari Taman Kanak-kanak menyelenggarakan 2 sesi sehari dengan setiap sesi pelatihan dari 2,5 sampai 4 jam. Setiap 2,5 sampai 4 atau 5 jam per hari setiap minggunya. Pada umumnya kurikulum termasuk program berbahasa Inggris dan bahasa asing dengan pengecualian terhadap pada umumnya kurikulum termasuk program bahasa Inggris dan bahasa asing dengan pengecualian terhadap sistem luar negeri, yaitu pada sekolah internasional yang menawarkan program Taman Kanak-kanak bagi anak-anak ekspatriat. Nah, periode pendaftaran bagi setiap Taman Kanak-kanak dan pusat perawatan itu berbeda-beda. Kebanyakan dari pusat perawatan anak menerima siswa dari negara manapun sepanjang tahun selama masih ada ketersediaan. Selanjutnya sekolah dasar di Singapura, di mana anak-anak usia sekolah dasar akan mengenyam pendidikan dasar itu selama 6 tahun, yakni sekolah dasar yang tahap pertama yaitu tahap dasar dari kelas 1 sampai kelas 4. Sedangkan untuk yang tahap prioritas yaitu dari kelas 5 sampai dengan kelas 6. Kurikulum inti pada tahap dasar yaitu mengajarkan seperti bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika dengan mata pelajaran tambahan seperti musik, kesenian, kerajinan tangan, pendidikan fisik, dan pembelajaran sosial. Ilmu pengetahuan sudah diajarkan sejak kelas 3 sekolah dasar. Untuk memaksimalkan potensi mereka, siswa diarahkan menurut kemampuan belajar mereka sebelum menguasai tahap orientasi. Jadi, siswa itu akan diarahkan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi mereka. Pada akhir kelas 6, siswa sekolah dasar itu mengikuti ujian kelulusan sekolah dasar yang dapat dikenal seperti Primary School Leaving Examination. Kurikulum sekolah dasar di Singapura ini telah digunakan sebagai model internasional, khususnya metode pengajaran matematika. Siswa asing dari negara manapun diterima di sekolah dasar menurut ketersediaan lowongan tempatnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan di Singapura ini terdiri dari sekolah dengan dana pemerintah, kemudian dengan sekolah dengan bantuan pemerintah, kemudian ada juga yang biaya sendiri. Para siswa melaksanakan pendidikan lanjutan selama 4 tahun. Kemudian atau selama 5 tahun melalui program spesial, cepat ataupun normal. Kemudian program spesial dan cepat mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian GCEO, yakni Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary. Nah, pada tingkat yang keempat seperti itu. Kemudian siswa pada program normal dapat memilih jurusan akademik atau teknik, di mana yang keduanya mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian GCEN, yakni Singapore Cambridge General Certificate of Education Normal pada tingkat 4, dan jika hasilnya ini memuaskan, maka siswa akan mengikuti ujian GCO tadi pada tingkat 5. Jadi GCO ini bertahap seperti itu. Nah, kurikulum pendidikan lanjutan ini mencakup bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, ilmu pengetahuan, serta kemanusiaan. Pada tingkat lanjutan yang ketiga, siswa dapat memilih pilihan mereka sendiri, tergantung apakah mereka ada di jurusan seni, ilmu pengetahuan. Jadi mereka dibebaskan untuk menggeluti pendidikan sesuai dengan bakat dan minat mereka, seperti itu. Kurikulum pada sekolah lanjutan di Singapura ini dikenal di seluruh dunia atas kemampuannya untuk mengembangkan siswa melalui pemikiran yang kritis dan keterampilan intelektual. Jadi, pendidikan lanjutan di Singapura ini menuntut siswanya untuk mampu berpikir kritis serta berpikir aktual serta dan kontekstual. Misalnya, ada yang namanya National University of Singapore, ada juga Nanyang Technological University, dan ada juga yang namanya Singapore Management University. Universitas lokal di atas itu membentuk lulusan yang hebat dengan gelar kesejahteraan
dan dikenal secara internasional. Kesempatan untuk melakukan penelitian ilmiah, beasiswa, dan lain-lain itu tersedia di sekolah lanjutan ini. Sejak berdiri pada tahun 1905 seperti itu. Nah, di sini ya ada yang namanya National University of Singapore atau disingkat NUS yang berdiri pada 1981. Ada juga yang tadi NPU dan yang lain sebagainya. Ada lagi yang namanya institusi kesenian swasta. Nah, di sini saat ini ada 2 institusi kesenian swasta di Singapura, yaitu La Salle College of the Arts, NNA atau Nanyang Academy of Fine Arts atau NAFA, yang menawarkan pendidikan kesenian lepas sekolah menengah. Kedua sekolah tersebut dikelola oleh swasta dan merupakan badan yang dibiayai oleh publik. Kedua institusi kesenian tersebut bersifat non-profit yang merupakan institusi pendidikan swasta dan dikelola secara mandiri dengan bantuan dana dari Departemen Pendidikan Singapura dalam bentuk pendanaan di tingkat politeknik untuk program diploma tertentu. Nah, sebagai tambahannya, institusi tersebut juga menawarkan program sarjana offshore atau program sarjana yang terakreditasi secara eksternal dan itu tidak didanai oleh pemerintah. Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan publik lainnya di Singapura, mereka terbebas dari program cash trust untuk pendidikan. Terdapat juga institusi-institusi pendidikan swasta lainnya yang menyediakan program-program yang berkaitan dengan yang namanya desain-desain kekinian seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya sekolah swasta di Singapura. Di sini beragam variasi sekolah swasta menawarkan berbagai jenis jurusan. Jadi ada banyak variasi jurusan yang ditawarkan kepada siswa-siswi di Singapura yang menambah keanekaragaman pandangan pendidikan antar bangsa. Ada lebih dari 300 sekolah swasta komersial seperti yang jurusannya itu teknologi informasi, seni, dan bahasa, di mana sekolah swasta komersial ini dan sekolah khusus ini menawarkan jurusan yang sangat banyak diminati oleh siswa lokal dan internasional. Sekolah-sekolah jurusan yang menawarkan jurusan-jurusan tersebut itu ada yang namanya sertifikatnya, sertifikat diploma, sarjana, bahkan dengan pasca sarjana. Melalui hubungan kerjasama terkenal dengan AS, Inggris, Australia, dan lainnya. Jadi sekolah-sekolah tersebut melakukan kerjasama internasional dengan sekolah-sekolah atau dengan negara-negara yang maju dan adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, serta lain sebagainya. Di mana sekolah-sekolah swasta yang ada pada saat ini itu menawarkan kepada para siswa Singapura kesempatan untuk mendapatkan sertifikat internasional di lingkungan yang dekat dan terjangkau. Setiap sekolah swasta mengadakan sistem pendaftaran sendiri-sendiri dan secara mandiri. Selanjutnya yaitu mengenai teori dan praktek pendidikan di negara Singapura. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pendidikan di Singapura mengerucut pada visi dan misi pendidikan tersebut. Visi dan misi pendidikan di Singapura yaitu memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk merasakan aturan sistem pendidikan di Singapura yang selalu meletakkan keunggulan dan menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas dunia. Biaya kuliah di Singapura untuk siswa internasional bervariasi dan bergantung pada program studi mereka. Daftar universitas di Singapura antara lain yaitu MDIS, PSB, James Cook University, Kaplan, TMC, dan Raffles Design Institute yang selalu mencetak lulusan terbaik dengan gelar yang diakui secara internasional. Daftar universitas di Singapura tidak hanya beberapa universitas yang telah disebutkan tadi, tetapi juga diwarnai dengan kehadiran berbagai macam lembaga asing yang terkemuka, baik yang mendirikan kampusnya maupun yang berkolaborasi dengan universitas asing di Singapura tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum. Untuk kurikulum pada tahap sekolah taman kanak-kanak menyelenggarakan 2 sesi sehari dengan tiap sesi pelatihan antara 2,5 sampai 4 jam 5 hari setiap minggunya.
Pada umumnya, kurikulum termasuk program berbahasa Inggris dan bahasa asing dengan pengecualian terhadap sistem luar negeri, yaitu pada sekolah internasional yang menawarkan program taman kanak-kanak bagi anak-anak ekspatriat. Lalu selanjutnya pada tahap dasar, kurikulum inti terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, bahasa daerah, dan matematika, dengan mata pelajaran tambahan seperti musik, kesenian, serta kerajinan tangan, pendidikan fisik, dan pembelajaran sosial. Ilmu pengetahuan sudah diajarkan sejak kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan lanjutan, mencakup bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Pada tingkat lanjutan ketiga, siswa dapat memilih pilihan mereka sendiri, tergantung apakah mereka di jurusan musik, ilmu pengetahuan perniagaan, ataupun teknik terapan. Kurikulum pada sekolah lanjutan di Singapura dikenal di seluruh dunia kemampuannya untuk mengembangkan siswa melalui pemikiran yang kritis dan keterampilan intelektual. Bicara soal silabus dan kurikulum, Departemen Pendidikan di Singapura setiap kali bekerja untuk melakukan evaluasi. Setiap perkembangan baru selalu disisipkan pada silabus baru, jadi itulah pendidikan di Singapura dan bukan hanya sekedar menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga mengupdating dari tahun ke tahunnya. Yang ketiga yaitu metode. Di Singapura memiliki metode pembelajaran bertaraf internasional, infrastruktur pendidikan canggih, serta atmosfer belajar yang nyaman di tengah keharmonisan multibudaya masyarakatnya. Selain itu, para peserta didik di Singapura juga dipersiapkan secara dini untuk menjadi warga global yang berdaya saing tinggi. Kemudian, untuk belajar di Singapura, pembelajar juga harus membutuhkan persiapan yang cukup matang. Yang keempat yaitu evaluasi. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan di Singapura tidak berbeda dengan pendidikan di Indonesia, yaitu mengadakan evaluasi yang berbentuk ujian nasional. Dalam pendidikan Singapura tidak menentukan kelulusan seseorang, karena menurut pemerintahannya setiap orang punya kesempatan sama untuk melanjutkan pendidikan. Jadi, untuk pelajar yang sudah duduk di kelas 4 ekspres ataupun yang di kelas 5 normal akademik, sudah harus mengikuti 0 level test untuk lulus dari secondary school. Dalam 0 level test ada 7 pembelajaran yang harus diikuti, diantaranya yaitu 5 mata pelajaran pokok dan 2 mata pelajaran pilihan. Kelima pelajaran pokok tersebut adalah English Motor, Tongwe, Matematika, IPA atau Biologi, Kimia, Fisika, dan juga IPS yang mencakup sejarah, sosiologi, geografi, serta 2 mata pelajaran pilihan dari Food and Nutrition. Baik, perkenalkan nama saya Novita Malau dengan NIM akhir 023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan, tidak terlepas dari 5 faktor pendidikan. Agar kegiatan pendidikan terlaksana dengan baik, apabila salah satu faktor tidak ada, maka mutu pendidikan tidak dapat tercapai dengan baik, karena faktor yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu faktor tujuan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor tujuan perlu diperhatikan. Sebab mutu suatu lembaga pendidikan yang berjalan tanpa berpegang pada tujuan akan sulit mencapai apa yang diharapkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah senantiasa harus berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas. Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru ialah memiliki kewibawaan. Yang ketiga, faktor peserta didik. Peserta didik atau siswa merupakan objek dari pendidikan.
sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik, tingkah laku, dan minat bakat dari anak didik. Yang keempat adalah faktor alat. Yang dimaksud dengan faktor alat atau alat pendidikan adalah segala usaha atau tindakan dengan sengaja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ini merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan karena itu perlu dilakukan upaya untuk menyediakan alat-alat tersebut. Faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan masyarakat. Kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi pendidikan di Singapura. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh banyak faktor, di mana diantaranya yaitu yang pertama, fasilitas yang memadai. Setiap sekolah di Singapura memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Selain itu, di setiap kelas terdapat liquid crystal display atau LCD untuk proses pembelajaran. Fasilitas lainnya yaitu tersedianya sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Yang kedua, faktor biaya. Faktor biaya juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan karena jika biaya sekolah murah, setiap orang di negara tersebut dapat mengenyam pendidikan dengan mudah. Di Singapura, biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah lagi dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Dan yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Proses penyaringan untuk menjadi guru sangat ketat dan calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan, sehingga semua calon guru tersebut pasti akan mendapatkan pekerjaan. Setelah diaudisi, para calon guru diberi pelatihan sebelum bekerja sehingga guru-guru sudah mendapatkan pembekalan sebelumnya. Selain itu, gaji yang diberikan untuk guru-guru di Singapura juga banyak. Hal itu menyebabkan kehidupan guru-guru terjamin kesejahteraannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya sampaikan. Dan terima kasih.